intinya bahwa ketika kita husnudzon kepada Allah, terus tidak ada solusi dari atas sampai keluar banyak, terus terakhir ya apa betul husnudzon kepada Allah seperti ini? Boleh kan? Kemudian apa jawab Allah? Apa sirah Nabi di Al-Quran untuk meneladani ketika orang itu seperti kayak saya? Mohon. Dilanjutkan dulu atau kita jawab satu persatu? Dilanjutkan dulu. Dilanjutkan. Monggo, mungkin dari ibu ada yang mau bertanya? Monggo. Oke, maju Bu. Biar kita dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan untuk bertanya, Pak Ustadz. Usaha manusia orang yang beriman masuk surga susah, tapi dengan ketulusan hati menjalankan ibadah dengan ikhlas, kebohongan, kejahatan, jahat sesama manusia atau dengan hewan, atau berbuat prasangka yang tidak baik itu dijauhi, biarpun itu maksiat, biarpun itu menjalankan apapun yang tidak bisa diridhoi sama Allah itu menjauh. Apa itu tanda-tandanya orang yang bisa masuk surga? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan cara pandang ya, husnudzon kepada Allah kok masih tidak ada solusi, kira-kira gitu. Dan memang begini, terkadang apa yang kita harapkan dari solusi ya, dari persoalan hidup yang kita hadapi ini tidak mesti sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu satu yang perlu dipahami. Jadi terkadang solusi dari Allah itu tidak mesti sama dengan yang kita harapkan. Jadi ada kadang-kadang itu dihadirkan oleh Allah solusi itu dalam bentuk yang lain. Makanya kita harus mengingat ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya ayat ini berkaitan dengan al-qital, yaitu perang. Para sahabat zaman dulu ketika diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk ikut berperang, tidak semuanya juga senang. Ada yang tidak suka, ada yang enggan. Kenapa? Perang itu kan orang yang mendekati dengan kayaknya itu mendekati dengan kematian kan gitu. Jadi nggak semuanya suka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa bisa jadi kita ini membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Sebaliknya, kita ini kadang menyukai sesuatu, meraba-raba dengan akal dan pikiran kita yang terbatas, seolah-olah solusi yang terbaik itu ini kayaknya. Tapi kemudian Allah hadirkan sign yang lain. Kenapa? Karena itu ternyata ada sesuatu yang tidak baik untuk kita. Okay. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Itu Pak. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap bahwa solusi itu hanya yang kita pikirkan, padahal tidak. Karena apa? Bukankah kita ini sering panjenengan kenal dengan doa sapu jagat? Nggak tahu dari mana asalnya dinamakan doa sapu jagat. Tapi yang jelas ketika saya sebutkan doa sapu jagat, panjenengan sudah terbayang adanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebenarnya doa yang perlu dengan kepasrahan. Karena apa? Pengakuan kita akan keterbatasan akal pikiran kita dalam menyelesaikan persoalan hidup itu sangat-sangat terbatas. Sehingga apa? Yang tahu kebaikan dalam hidup di dunia ini Allah, sebaliknya juga yang tahu kebaikan dalam kehidupan akhirat juga hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Dan doa ini seringkali digunakan di akhir kegiatan atau akhir doa. Nggih. Coba panjenengan perhatikan. Panjenengan yang pernah haji atau umrah, ketika melakukan tawaf, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali, kan ngaten tawaf niku pengertiannya. Selama 7 kali. Itu ada istilahnya, ada yang disebut dengan rukun Yamani. Dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, doa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mengajarkan kepada kita yang tadi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani banyak yang kita minta kepada Allah. Banyak yang sudah bahkan menulis, mencatat kebutuhan hidupnya kira-kira begitu. Tapi kenapa harus dipungkas dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita ini sering, Mak, seolah-olah kita ini paham betul dengan kebutuhan hidup kita, padahal kita ini terbatas kemampuan kita. Maka dengan keterbatasan itu kita akui dan kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang tahu tentang kebaikan kehidupan dunia, maka mohon hadirkan kebaikan itu untuk kami. Jadi Bapak Ibu ngoten nggih kira-kira Pak ya. Jadi tidak mesti solusi itu sesuai dengan yang kita minta. Kenapa? Kalau itu yang kita pahami bahwa solusi itu adalah sesuatu yang kita harapkan, yang kita pikirkan, maka yang muncul kemudian kalau Allah tidak datangkan sesuai dengan yang kita harapkan adalah kekecewaan. Kalau sudah kecewa, berkali-kali kecewa, maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, yaitu rasa hati yang sudah penuh dengan kecewaan itu membuat alam yang sangat luas ini terasa sempit. Maka kalau sudah terasa sempit, banyak orang yang kemudian putus asa dalam hidupnya, bahkan mengakhiri hidup tanpa alasan yang jelas. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi korelasinya kenapa harus husnudzan kepada Allah? Itu ada di dalam husnudzan itu ada kepasrahan total kepada Allah, mengakui bahwa Allah Allamul Ghuyub atau Alimul Ghaibi wasyahada. Kita benar-benar mengakui bahwa Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan yang bisa kita saksikan, yang nyata. Hadirin. Nabi semacam ini. Nabi menjawabnya bukan hanya dalam bentuk jawaban dari perkataan, tapi Nabi berkali-kali mengajarkan kita. Coba kita tengok dalam kehidupan Nabi, dalam sejarah Nabi, dalam penggalan-penggalan kisah yang dilewati oleh Nabi itu, Sirah Nabawiyah itu ada peristiwa Taif. Ada peristiwa menjelang hijrahnya Nabi, peristiwa Taif.
ketika Nabi dilempari oleh penduduk Taif seperti itu, padahal yang beliau harapkan waktu itu apa? Penerimaan dakwah Nabi di masyarakat Taif. Tapi balasannya masyarakat Taif melempari Nabi, melukai, bahkan sampai berdarah-darah Nabi pada saat itu. Datang malaikat Jibril membawa malakul jabal yang menghuni menjaga gunung. Itu menawarkan kepada Nabi, gunung mana wahai Muhammad yang kau inginkan untuk aku timpakan kepada penduduk Taif? Tapi jawaban Nabi apa? Jangan. Fa'innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Dan aku berharap keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang akan menghambakan Allah semata, yang mengesahkan Allah semata. Dan terbukti sekian belas tahun setelah itu penduduk Taif seluruhnya menghambakan Allah, Islam seluruhnya. Lah itu tidak akan keluar, Mak, kecuali dari hati yang penuh dengan husnudzon kepada Allah. Kalau kita lihat belegere wujudnya penduduk Taif waktu itu, tentu Nabi juga ada rasa kecewa, marah. Nggih, kalau sebagai manusia biasa ukurannya ngoten, tapi tidak. Lah itu cara Nabi memang tidak mungkin, bukan tidak tahu ya, atau mungkin bahkan saya belum mendapati, tapi cara Nabi dalam merespon, dan ini wujud husnudzonnya Nabi kepada Allah yang luar biasa, itu seperti itu. Termasuk ketika peristiwa hijrah, di saat kepala Nabi itu dihargai mahal, panjenengan pernah dengar Nabi hanya ditemani oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kalau panjenengan bisa nanti mudah-mudahan sakit umroh sedaya, sakit haji semuanya, panjenengan akan diajak Siti Tur untuk mengunjungi salah satu goa, yaitu Gua Thur. Gua Hira itu tempat menerima wahyu, disebut dengan Jabal Nur, ya, Gua Thur, ya. Itu tempat bersembunyi Nabi hanya berdua dengan sahabat mulia Abu Bakar. Kaki-kaki para musuh dari kalangan kafir Quraisy itu sudah di depan. Nah, lah itu. Akhirnya apa? Itu seorang Abu Bakar mengatakan kepada Nabi ini, Nabi, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat sampai di batas kaki mereka, pasti kita ketahuan. Saking khawatirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "Ma dzannuka ya Abu Bakrin? Ma dzannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma." Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, kalau kita hanya berdua saja dan yang ketiga hanya Allah? Kenapa? Waktu itu kalau kita analisa, 2 lawan 1 penduduk Mekah, tidak imbang, Pak. Pasti kalah, pasti ketangkap, pasti habis, kan kata. Tapi tidak. Ini cara Allah mendidik kita melalui bagaimana Rasul SAW menyampaikan husnudzonnya kepada Allah dalam situasi yang sangat pelik, yang sangat mencekam pada waktu khawatir Abu Bakar ketahuan dan nanti Nabi akan dibunuh. Saya kira niku nggih Pak nggih, insyaallah cukup nggih. Nah, untuk yang Ibu tadi ngapunten, saya boleh diulang Ustaz pertanyaan tadi? Tanda-tanda orang masuk surga. Nggih. Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda orang masuk surga, kita nggak pernah tahu, belum tahu ya secara pasti bahwa siapa yang akan masuk surga di antara kita. Tapi kalau tanda-tanda orang itu dicintai Allah, kalau sudah dicintai Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Kalau sudah Allah ridho kepadanya, maka jangankan hanya sekedar kenikmatan dunia, kenikmatan surga, bahkan yang tadi surga Firdaus pun akan Allah berikan. Ini bisa diambil dari tanda-tanda orang dicintai Allah. Salah satunya adalah seperti yang panjenengan rasakan saat ini. Ini salah satu indikasinya, Bu. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang dipahamkan terhadap agama. Itu kata Nabi. Salah satunya adalah orang yang dipahamkan agama. Nah, itu dahulunya Rasul, sabda Rasulullah, bahwa salah satu bentuk atau ciri orang itu dicintai Allah adalah dipahamkannya ia terhadap perkara agama.
Tentu yang lain didekatkan dengan ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah, baik ibadah makhdhah atau itu ghairu makhdhah. Ibadah yang sudah jelas pakemnya seperti sholat, puasa, haji dan seterusnya, atau ibadah-ibadah yang lebih dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara aturan. Nah, kemudian tentu bagian dari ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu adalah dijauhkannya ia dari perkara-perkara yang membuat Allah murka, termasuk melakukan dosa, maksiat dan seterusnya yang bentuknya keburukan. Nah, saya kira itu Ibu nih. Kalau sudah dicintai Allah, maka akan Allah akan ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memberikan semua yang diminta, bahkan yang tidak diminta sekalipun Allah akan datangkan. Oke, saya kira itu cukup Ustaz ya. Saya tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang luar biasa ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang penuh dengan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta la ilaha illa anta samad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.